teh benang banget. Hiji dua. Ayo Anjing nyeri. motor Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas lengkap siapa sebenarnya Doktor dalam game Poppy Playtime chapter keempat. Dari sekian banyak karakter baru yang dimunculin dalam Poppy Playtime chapter keempat ini, ada satu karakter yang menurut gue keren dari segi bentuknya. Ya, karakter itu adalah Doktor, yang sebenarnya karakter ini cukup ngingatin gue dengan karakter TV Man dalam Skibidi Toilet ya. Karakter satu ini sangat misterius, juga manipulator, karena dia bekerja sama dengan prototype. Dimana di video kali ini gue akan mencoba membongkar semua hal yang diketahui dari karakter Doktor ini. Di pembahasan Poppy Playtime sebelumnya gue udah membahas siapa sebenarnya karakter Doi the Dogman, dimana semua hal mulai dari lore siapa sebenarnya Doi ini sampai ke Easter egg-nya udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini, oke? Nah, sekarang gue akan membongkar semua misteri dari karakter Poppy Playtime chapter keempat ini lagi. Ya, Doktor, atau yang lebih dikenal dengan Harley Sawyer. Tapi sebelum mulai jangan lupa untuk pencet dulu tuh tombol like sama subscribe-nya dan follow IG gue, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Harley Sawyer atau Eksperimen 1354 atau yang lebih dikenal dengan Doktor adalah ilmuwan gila yang bekerja dalam pabrik mainan Playtime Co. ini. Setelah menjadi Eksperimen 1354, ia diproduksi menjadi organ-organ, ya paru-paru, hati, dan otak yang disimpan dan dijaga agar tetap hidup di pusat sistem vital yang tersebar di sekitar pabrik. Ketika ia melihat melalui televisi, sebuah mata yang dikelilingi oleh gambar statis akan muncul di layar. Nah, di masa mudanya, Harley Sawyer bergabung dan berpartisipasi dalam Young Geniuses Program, yaitu program edukasi dari Playtime Co. untuk anak-anak agar lebih pintar dalam kegiatan juga pikiran. Nah, ini seperti yang ditujukan oleh Late Pierre, yang mungkin merupakan tempat Sawyer memulai karirnya di Playtime Co. ini. Namun, Elliot Ludwig, owner dari Playtime Co. ini menjadi khawatir dengan kurangnya kerendahan hati dan kemauannya untuk bereksperimen dengan program ini. Dia mencoba menanamkan kerendahan hati itu kepada diri Sawyer yang hanya membuatnya marah. Melihat tidak adanya pilihan lain dalam menghadapi hal ini, Elliot Ludwig dengan menyesal mengeluarkannya dari Young Geniuses Program. Sawyer melihat ini sebagai pengkhianatan dan mulai melihat Elliot Ludwig sebagai orang yang lemah, berpikiran sempit, dan pengkhianat. Kemudian pada tanggal 15 Januari 1990, Harley Sawyer dipanggil kembali dan dipekerjakan lagi oleh Late Pierre untuk bekerja sebagai ahli bedah saraf di Playtime Co. ini dan akhirnya menjadi kepala proyek khusus, sebuah divisi rahasia dalam perusahaan tersebut. Selama masa kerjanya, ia mengetahui tentang percobaan yang gagal di perusahaan tersebut dan menyadari bahwa mereka akan bangkrut jika dituntut. Dia kemudian bertekad untuk mencegah hal itu. Sawyer berusaha keras untuk menemukan solusi bagi perusahaan mainan tersebut. Harley Sawyer mendatangi para eksekutif Playtime Co. dengan sebuah solusi untuk masalah yang sedang dialami perusahaan. Insiden karyawan tingkat bawah yang menyaksikan eksperimen rahasia dan penurunan laba menyebabkan Playtime Co. runtuh. Sawyer mengusulkan pembangunan mainan berukuran besar untuk menambah tenaga kerja dan memangkas biaya sebagai solusi potensial. Ia menyebut solusi ini sebagai inisiatif tubuh yang lebih besar dan meminta agar ia mengawasi dan memimpin proyek tersebut. Sawyer tertarik pada seorang anak bernama Queen Davidson, yaitu Eksperimen 1166 atau yang lebih dikenal dengan Yarnabi. Setelah dia menyadari bahwa Queen tampak menahan diri selama tes, dia secara pribadi berjanji untuk mengawasi tes Queen berikutnya. Setelah memberitahu Queen bahwa dia tahu Queen dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Nah, untuk Queen atau Yarnabi ini akan gue bahas lengkap di pembahasan lainnya. Nah, dalam laporan Cross Department yang dirilis pada tanggal 20 Februari 1991, Harley Sawyer atas nama penelitian berbicara tentang kesulitan prosedur catnap dan bagaimana dia sangat senang dengan perilaku catnap, bahkan menganggapnya menyaingi eksperimen 1170. Beberapa saat setelah 30 Maret 1991, Harley Sawyer mengunjungi ruangan Boxibu. Makhluk yang marah itu meraung saat dokter itu senang atas keberhasilannya, menyatakan makhluk itu sebagai the first of many, dan keberadaannya membuka banyak kemungkinan, bahkan beberapa mungkin mengarah kepada keabadian. Sawyer kemudian memutuskan bahwa nafsu makan makhluk itu pastilah sesuai dengan daging manusia. Dia meminta seorang dokter di dekatnya untuk memberitahu kabar terbaru tentang Roman Stoll, yaitu kepala teknologi informasi di Playtime Co. Ketika telepon mulai berdering, Sawyer menyadari bahwa ada yang sedang merekamnya.
Dia berteriak agar mereka mematikan kamera mereka. Belum ada informasi yang jelas siapa yang merekam Sawyer di sini. Dan dugaan gua mungkin para pekerja lainlah yang merekamnya di sini. Dalam catatan yang mendokumentasikan prototipe, yaitu log 24459, Sawyer menyebut bahwa meskipun percobaan prototipe masih keras kepala dan diam, ia mampu membuat penemuan baru tentang prototipe. Sebelum ia dapat menyebutkan apa yang ia temukan, prototipe mengeluarkan suara yang tidak dapat dipahami yang menarik perhatian Sawyer. Ia mengakhiri catatan tersebut, tetapi percakapan masih terdengar dengan prototipe yang mengajukan pertanyaan sambil mengubah suaranya. Prototipe bertanya kepada Sawyer apakah ia merasakan sesuatu. Meskipun Sawyer tidak mengerti pertanyaannya, prototipe mengklarifikasi dengan mengatakan ia merusak mainan. Menanyakan apakah ia merasakannya, Sawyer hanya mengatakan ada rahasia di dalam prototipe yang sangat berharga. Ia menyatakan bahwa ia merusaknya dan membuat lebih banyak kemajuan setiap sesi. Ia menentang prototipe untuk berbicara atau tidak melawan atau menyerah. Karena terlepas dari Sawyer, ia selalu mempelajari hal-hal baru tentang prototipe yang ditertawakannya dan dikatakannya membuatnya bersemangat. Prototipe berterima kasih kepadanya yang membuat Sawyer terkejut. Prototipe kemudian memutar ulang suara Sawyer dengan licik, mengulangi kalimatnya tentang mempelajari hal-hal baru. Nah, ada sebuah insiden rahasia dalam Poppy Playtime chapter keempat ini, yaitu insiden Aftermath. Nah, insiden ini adalah rekaman panggilan telepon yang tidak dapat diputar atau bahkan dilihat di area manapun di dalam game. Rekaman tersebut terdengar setelah menelpon nomor ini, yaitu nomor telepon yang terungkap di ARG iSpeed chapter 4. Nah, insiden ini adalah insiden teater yang mengakibatkan kematian sejumlah orang yang tidak diketahui. Gerard Lockhart, yaitu seorang investigator, menyelidiki penyebab insiden ini dan mendapatkan kesimpulan. Dia kemudian memberitahu Leigh Pierre, Stella Graeber, dan Eddie Emer Ritterman bahwa Sawyerlah yang bertanggung jawab atas insiden ini. Bagi yang nggak tahu, 3 orang yang diberitahu ini adalah pimpinan dari Playtime Co. ini. Leigh Pierre adalah kepala pimpinan inovasi, Stella Graeber adalah kepala pimpinan atau manajer Game Station, dan Eddie Emer Ritterman adalah kepala pimpinan riset Playtime Co. ini. Mungkin gua akan bahas lebih lengkap lagi soal insiden teater ini di video lain ya. Ya kalau kalian setuju bisa komen di bawah ya. Dalam tape eksperimen 1354, Sawyer menjalani prosedur sendiri dan diubah menjadi eksperimen sendiri dengan Dr. Bruno White yang melakukan prosedur tersebut. Sawyer terbangun dalam keadaan bingung sebelum menyadari apa yang telah terjadi dan menyebut para petinggi sebagai pengkhianat yang menusuk dari belakang. Sawyer berkomentar bagaimana ia merasakan ada yang tidak beres, bahwa Dr. White pasti telah melakukan kesalahan. Dr. White mencoba menenangkan Sawyer. Sawyer menuntut untuk mengetahui siapa yang memberikan perintah. Leigh Pierre mengkonfirmasi bahwa ia yang memberikan perintah, bahwa ia tidak tahu kesalahan apa yang baru saja ia buat. Leigh membalas, memarahi Sawyer karena memiliki begitu banyak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tetapi tidak mampu melakukannya. Sawyer mencemooh gagasan bahwa Leigh dapat melakukan lebih baik daripada dirinya, menjawabnya dengan marah karena mereka membutuhkan kecerdasannya, yang mana Leigh mengatakan kepadanya bahwa itulah sebabnya ia diubah menjadi eksperimen daripada diumpankan ke box Boo. Leigh memberitahu Sawyer apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus memberikan jawaban kepada ilmuwan lain saat mereka membutuhkannya dan melakukan prosedur setiap apa yang diarahkan. Sawyer dengan marah memberitahu Leigh bahwa ia akan mati atas apa yang telah dilakukan. Dalam rekaman yang dibuat pada tahun 1994, Leigh Pierre menyebutkan Sawyer dan mengatakan bahwa ia biasanya akan berada di sana untuk memeriksa Catnap, tetapi dia dalam tanda kutip keluar dan perlu melakukan pekerjaannya sampai mereka menemukan pengganti Sawyer. Ini sebenarnya hanya alasan karena Harley Sawyer sendiri telah diubah menjadi eksperimen. Dalam laporan yang dibuat pada bulan Oktober 1994, Dr. Carmine McCabe mencatat bahwa eksperimen 1166 telah membentuk ikatan dengan Sawyer, meskipun Sawyer bersikap apatis terhadapnya. Dan dengan menjauhnya Sawyer dari hadapannya, eksperimen 1166 telah kehilangan motivasinya. Dalam VHS tape time, beberapa saat setelah Hour of Joy, Harley Sawyer terdengar bertemu dengan prototipe yang sengaja mengampuni dia. Selama kejadian tersebut, prototipe memberitahu dokter bahwa sarannya sejauh ini gagal dan mempertanyakan apakah ide yang bagus untuk mengampuni dia. Sawyer menjawab bahwa lebih banyak waktu untuk diperlukan, tetapi prototipe dengan marah menyatakan bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sawyer menyarankan untuk dia memberi lebih banyak waktu untuk mencari akses lab, tetapi prototipe menolak permintaannya, menyuruhnya untuk tetap di tempat. Sawyer mengatakan bahwa apa yang dia coba capai tidak dapat dilakukan dengan cepat, yang membuat prototipe bertanya kepadanya apa gunanya dalam kasus ini.
Sawyer menjawab bahwa dia adalah best shot, atau dalam artian ia bisa menangani kasus mereka ini dengan mudah. Prototype memberitahu dokter bahwa dia dapat melakukan rencananya lagi, tetapi memperingatkannya bahwa jika dia menunda-nunda atau lebih buruk lagi, dia harus ingat bahwa kegunaannya adalah satu-satunya alasan dia tidak diambil daging dan suku cadangnya. Selama ARG chapter 4 yang berlatar pada tahun 2002, Sawyer mengambil kembali email IT perusahaan, sehingga kelompok yang tidak dikenal yaitu komunitas Poppy Playtime di dunia nyata menggunakan alamat email tersebut untuk mengirim pertanyaan kepada Sawyer yang menanggapi banyak pertanyaan. Yang salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apakah Anda yang membunuh Elliot Ludwig karena keserakahan dan eksperimen Anda, yang ditanggapinya dengan ini. Ini mungkin menyiratkan bahwa Sawyer memang bertanggung jawab atas kematian Ludwig. Tidak seperti eksperimen lain yang dibuat Playtime Co., Harley Sawyer tidak diubah menjadi mainan hidup, tetapi kesadarannya dipindahkan ke sistem komputer pabrik, sementara otak manusianya dimasukkan ke dalam sejenis mesin pendukung kehidupan agar ia tetap hidup. Sebagai entitas digital, Sawyer dapat mengendalikan semua teknologi dalam pabrik, serta menguasai tubuh android yang ia buat untuk berinteraksi dengan dunia nyata dan menyerang player selama pertarungan terakhir. Namun pada akhirnya, player dapat mengalahkannya dan membunuh dokter, mengakhiri teror dari ilmuwan gila ini. So, itu dia untuk pembahasan karakter dokter atau Harley Sawyer dalam Poppy Playtime chapter keempat ini. Kalau misalkan ada beberapa part yang belum gue jelasin tentang si karakter dokter ini, kalian bisa tambahkan di komen ya. Dan untuk pembahasan berikutnya mungkin gue akan membahas Yarnabi, yaitu makhluk boneka singa ini. Misteri apa yang disembunyikan dari karakter satu ini? Jadi terima kasih udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rampa. Gue di sini dan bye. Ayo anjing standing jeung aing goblok dun siap anjing gerung bersiap anjing Iya kuping lah goblok. gerung lah goblok kerudung siap kerudung anjing kerudung goblok kerudung siap gerung sakedeng eta kerudung kerudung benang banget hiji dua anjing goblok anjing nyeri Motor kumaha